Selamat pagi anak-anak semua, Namo Buddhaya. Kita jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Teacher berharap kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan ke-6. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan kapur barus? Jadi kapur barus itu disebut juga dengan kamper ya. Misalnya kapur barus yang diletakkan di kamar mandi. Makin lama ukuran kamper atau kapur barus makin mengecil. Selain itu bentuk kamper akan berubah. Hal ini terjadi karena tidak semua kamper berubah secara bersamaan. Akhirnya setelah beberapa hari kamper itu hilang. Sesungguhnya kamper telah mengalami perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Itulah sebabnya kamar mandi menjadi harum jika kamper diletakkan di situ. Jadi itu yang disebut dengan peristiwa menyublim. Jadi peristiwa menyublim adalah peristiwa di mana perubahan benda padat menjadi benda gas seperti yang dialami oleh kamper ini. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami peristiwa menyublim ini, kamu bacalah wacana pada buku tema 3 halaman 160 sampai dengan 161. Baca paragraf demi paragraf, kemudian susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang utuh. Nomorilah urutannya di kotak yang telah tersedia. Perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi benda padat. Jika kita tinggal di negara 4 musim yang terdiri dari musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas itu berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat itu disebut dengan menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami yang ada di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Ibu membeli 2 kg gula pasir. Sebanyak 300 gram gula pasir itu digunakan untuk membuat kue. Berapa gram sisa gula pasir ibu sekarang? Jadi di sini berat gula pasir mula-mula adalah 2 kg. Kemudian digunakan untuk membuat kue 300 gram. Nah, 2 kg dikurang 300 gram sama dengan berapa gram? Jadi di sini kilogram kita tukar dulu menjadi gram. Kita lihat di tangga satuannya, tangga satuan berat, kilogram ke gram itu turunnya berapa langkah? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, berarti 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram karena turunnya 3 langkah. Maka 2 kilogram sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Nah, 300 gram itu sama dengan berapa gram? Karena satuannya sama, gram ke gram, jadi kita tinggal tulis saja angkanya 300 ya. Jadi 2000 gram dikurang 300 gram hasilnya adalah 1700 gram. Jadi sisa gula pasir ibu sekarang adalah 1700 gram. Ayah membeli ikan yang beratnya 3230 gram. Berapa kilogramkah berat ikan yang dibeli ayah? Nah, untuk menjawab ini kita tulis dulu 3230 gram itu sama dengan berapa kilogram. Kita tahu ya, kalau 1 kilogram itu adalah 1000 gram karena turun 3 langkah. Nah, sekarang
Kalau dari gram ke kilogram itu berarti naik 3 langkah. Berarti dibagi 1000 ya. Tapi sebelum itu kita jabarkan dulu. 3.230 gram itu sama dengan 3.000 gram ditambah 230 gram. Nah, 3.000 gram kita jadikan sama dengan berapa kilogram? Kita tadi sudah tahu kalau dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Jadi 3.000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilogram. Nah, di sini kita tulis ya. 3 kilogram ditambah 230 gram sama dengan 3 kilogram 230 gram. Jadi berat ikan yang dibeli ayah adalah 3 kilogram 230 gram. Siti membeli 4 kilogram coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam kemasan. Setiap kemasan berisi 500 gram coklat. Berapa kemasan coklat yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Jadi persediaan coklat itu ada 4 kg. Jadi kita jadikan dulu 4 kg ini berapa gram. Kita tahu dari kilogram ke gram itu turun 3 langkah, berarti dikali 1000. 4 kg sama dengan 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Nah, coklat cair dimasukkan ke dalam kemasan. Jadi setiap kemasan berisi 500 gram. Jadi dari 4000 gram tadi itu dimasukkan ke dalam kemasan. Jadi setiap kemasan berisi 500 gram coklat. Jadi gini kita bagi ya. 4000 dibagi 500 gram sama dengan 8. Jadi banyak coklat yang dihasilkan adalah 8 kemasan. Oke anak-anak, selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan soal halaman 165, yaitu menyamakan satuan kilogram ke gram. Dilanjutkan dengan soal halaman 166 nomor 1, 2, 3, dan nomor 5 pada buku tema. Jadi soal nomor 4 tidak usah dikerjakan ya, karena sudah teacher bahaskan pada pembelajaran ini. Kita sudah mempelajari berbagai alat ukur, yaitu alat ukur panjang, alat ukur berat. Nah sekarang kita akan mempelajari alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Alat pengukur waktu adalah jam. Sini kita kasih alat ukur waktu gambarnya, yaitu ada jam analog. Jam analog adalah jam yang mempunyai jarum pendek dan jarum panjang sebagai penunjuk waktu. Kemudian ini ada gambar lagi yang namanya jam digital ya. Selanjutnya, waktu mempunyai satuan. Satuan waktu adalah detik, menit, dan jam. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kita lihat jarum panjang menunjukkan menit. Kemudian jarum pendek menunjukkan jam. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar jam dengan skala menitnya. Kita lihat dari angka 12 ke angka 1 itu skala menitnya adalah 5 menit. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 menit. Kemudian dari angka 12 ke angka 2 skala menitnya kita hitung lagi. Jadi 10 menit ya. Karena dari angka 5 ke angka 10 itu 5 menit. Maka dari angka 12 ke angka 2 itu 10 menit. 5 menit ditambah 5 menit 10 menit. Nah, dari angka 2 ke angka 3, 5 menit. Kalau dihitung dari angka 12 ke angka 3, jadinya 15 menit. Ya. Kemudian dari angka 3 ke angka 4,
itu skala menitnya 5 menit. Kalau dihitung dari angka 12 ke angka 4 itu 20 menit. Angka 4 ke angka 5, skala menitnya adalah 5 menit. Kalau dihitung dari angka 12 ke angka 5, jadinya 25 menit. Angka 5 ke angka 6, skala menitnya juga 5 menit. Kalau dihitung dari angka 12 ke angka 6, skala menitnya menjadi 30 menit. Demikian seterusnya sampai dengan angka 12 kembali. Membaca tanda waktu. Tanda waktu tepat. Jika jarum panjang menunjuk ke angka 12, berarti itu menunjukkan waktu tepat seperti yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kalau di sini tertulis jarum pendeknya ke angka 3, kemudian jarum panjangnya tepat ke angka 12. Dibaca pukul 3 tepat atau ditulis pukul 03.00. Tanda waktu setengah jam atau 30 menit. Jika jarum panjang menunjuk ke angka 6, jarum pendek tepat di tengah antara angka 2 dan 3, karena di sini dicontohkan jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 2 dan 3, berarti gambar tersebut menunjukkan pukul 2 lebih 30 menit. Nah, 30 menit tadi kita sudah lihat dari skala menit. Kita hitung dari angka 12. 5 menit ditambah 5 menit 10 menit ditambah 5 menit 15 ditambah 5 menit 20 menit ditambah 5 menit 25 menit ditambah 5 menit 30 menit. Maka ini pukul 2 lebih 30 menit ditulis pukul 02.30. Berikutnya adalah tanda waktu seperempat jam atau 15 menit. Di sini ada gambar ya. Jarum panjang menunjukkan angka 3. Jadi menunjuk ke angka 3. Jarum panjang menunjuk angka 3 dan jarum pendek menunjuk angka 4 lebih sedikit. Maka jam tersebut menunjukkan pukul 4 lebih 15 menit. Nah, jadi jarum panjangnya tadi ke angka 3. Seperti kita lihat dari awal tadi, bahwa skala menit, kalau jarum panjang menunjuk angka 3 adalah 15 menit. Kita hitung dari angka 12 ke angka 1, 5 menit, ditambah 5 menit, 10 menit, ditambah 5 menit, 15 menit. Maka jam gambar berikut menunjukkan pukul 4 lebih 15 menit. Dapat ditulis 04.15. Contoh berikut ini. Di sini ada gambar jam. Jarum pendek menunjuk ke angka 3, sementara jarum panjang menunjuk ke angka 4. Nah, kalau yang ini adalah jarum detik. Jadi ini enggak perlu dihitung ya, jarum detik ini tidak perlu dihitung. Tapi yang kita hitung adalah jarum pendek dan jarum panjangnya. Nah, sekarang jarum panjang itu menunjuk ke angka 4. Seperti yang kita tahu skala menit, kalau jarum panjang menunjuk ke angka 4, itu menitnya adalah berapa menit? 20 menit. Berarti di sini kita bisa tuliskan gambar di atas menunjukkan pukul 3 lebih 20 menit atau ditulis 03.20. Paham ya anak-anak ya? Demikianlah pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami. Semangat terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah melakukan segala aktivitas kegiatan. Dan jangan lupa
gunakan masker saat keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.